what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it. Make your heart believe, but I'm a bad lie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Usnia. Saya mau mempresentasikan tentang 8 jalan menuju wirausaha yang sukses. Sebelum melanjutkan pemaparan yang akan saya sampaikan, saya mau menjelaskan tentang kewirausahaan terlebih dahulu. Kewirausahaan merupakan suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Di dalam buku kewirausahaan ada 8 menuju jalan wirausaha yang sukses. Yang pertama yaitu mau bekerja keras. Kenapa kita harus bekerja keras? Karena ketika kita bekerja keras, Allah juga akan melihat usaha kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak suka sama orang yang bermalas-malasan. Beliau sangat marah ketika melihat seseorang yang bermalas-malasan, apalagi sampai berpangku tangan, mengandalkan dibagi sama orang. Nabi Muhammad itu sangat tidak menyukai orang tersebut. Bahkan Nabi Muhammad dulu pernah memberi pelajaran kepada pemuda yang setelah bangun sholat subuh kemudian tidur kembali. Apa itu hukumannya yang Nabi Muhammad berikan? Nabi Muhammad memberikan sebuah kapak dan kayu. Apa sih makna kapak tersebut? Ternyata ada maknanya, bahwa biar kata Nabi Muhammad itu ketika dia dikasih kapak dan kayu, dia mau bekerja keras setelah sholat subuh, dia biar tidak tidur lagi. Dan alhamdulillah setelah sekian lama hal tersebut dilakukan dan pemuda itu menjadi sukses. Subhanallah. 2. Kita harus mau bekerja sama dengan orang lain. Perbanyaklah teman dengan orang-orang yang di bawah maupun di atas, dan tidak boleh pandang bulu, karena hal itu akan membantu kita untuk menuju wirausaha yang sukses. Kita harus ramah kepada orang, murah senyum, murah hati. Terus intinya kalau kita interbeauty juga orang akan dekat sama kita. Ketika kita banyak teman, pasti orang juga akan banyak membantu kita. Banyak peluang buat kita menjadi wirausaha yang sukses. Kemudian yang ketiga yaitu penampilan yang baik. Good appearance. Penampilan yang baik di sini bukan dari facial saja ya. Bukan wajah yang cantik, bukan wajah yang tampan dan lain sebagainya. Di sini lebih kepada penampilan perilaku jujur, disiplin, dan banyak dan pokoknya hal-hal yang baik lah, jujur, disiplin, terus teliti. Karena banyak orang yang tertipu dengan penampilan yang cantik saja. Banyak yang cantik, banyak yang tampan rupanya, tapi akhlaknya, kejujurannya itu diragukan. Jadi di sini penampilan yang baik itu bukan hanya dari facial saja ya, ditegesin lagi, tapi lebih kepada akhlaknya, kejujurannya, kedisiplinannya, dan ketelitiannya. Kemudian yang keempat yaitu yakin. Iya dong, kita harus yakin. Kita harus memiliki keyakinan diri bahwa akan sukses melakukan suatu usaha. Karena ketika kita sudah yakin terhadap apa yang mau kita kerjakan, insya Allah akan berhasil. Contohnya, misalkan kita yakin dengan usaha, bahwa kita yakin di bisnis dalam menjahit, insya Allah kita juga bakalan berhasil. Kemudian yang kelima, yaitu kita harus pandai membuat keputusan. Kenapa sih kita harus pandai membuat keputusan? Dalam buku ini, jika Anda dihadapkan pada alternatif harus memilih, maka buatlah pertimbangan yang matang. Kan dalam Islam juga kita diajarkan kan, sebelum kita mengambil keputusan, ketika kita bingung, kita lebih baiknya yaitu mengerjakan sholat istiqoroh. Insya Allah deh, Allah akan mempermudah jalan kita dan memberikan mana jalan yang terbaik untuk kita. Kemudian
Yang keenam yaitu mau menambah ilmu pengetahuan. Jelas dong, mau tua, mau muda, mau kecil, mau besar, menambah ilmu itu adalah hal yang kewajiban. Karena kan ada hadis Nabi tuh, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimah. Artinya kita itu tidak boleh puas terhadap ilmu. Jadi harus menambah terus wawasan kita. Nah, itu mau menambah ilmu itu termasuk tidak boleh puas terhadap ilmu. Jadi harus menambah terus wawasan kita. Nah, itu mau menambah ilmu itu termasuk menuju wirausaha yang sukses. Kemudian yang ketujuh, ambisi untuk maju. Nah, di sini kita itu nggak boleh pasrah terhadap takdir. Nggak boleh, udahlah takdir aku mah cuma segini, takdir aku mah cuma kayak gini, jadi tukang sapu jalanan. Jangan, kita harus itu punya keyakinan, punya kesungguh-sungguhan bahwa kita itu bakalan bisa menjadi orang yang sukses. Jadi rubah dulu ambisi kita untuk majunya ya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yaitu adalah pandai berkomunikasi. Pandai berkomunikasi berarti pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan-ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak didengar, mampu menarik perhatian orang lain. Komunikasi baik diikuti dengan perilaku jujur, konsisten dalam pembicaraan, akan sangat membantu seorang dalam mengembangkan karir masa depannya. Nah, itu udah ada 8 yang tadi aku sebutin ya, yang tadi saya sebutin. Yang pertama tadi mau bekerja keras, kemudian bekerja sama dengan orang lain, penampilan yang baik, yakin, pandai membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju, dan pandai berkomunikasi. Itulah 8 menuju wirausaha yang sukses. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.